Kami mau buka hati kami saat ini Tuhan, untuk mendengar Tuhan berbicara bagi kami. Beri kami telinga seorang murid yang mau taat mendengar guru berbicara. Roh Kudus menguatkan setiap kami, memampukan setiap kami. Biarlah firman Tuhan boleh hidup dalam kehidupan kami, dan kami dimampukan untuk kami boleh melakukannya. Haleluya. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang. Berjalan denganmu ku lewati semua. Mari kita yang mengasihi Tuhan nyatakan, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang. Berjalan denganmu ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama, ladies. Naik. Dalam kuasa-Mu aku berlindung, aku berlindung. Kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu
kami tetap berjalan bersama-Mu. Sehingga hari ini kami boleh ada bersama-sama semua ladies yang mengasihi Tuhan. Mereka terus mengharapkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pertolongan kita semua adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, di tahun yang baru, ibadah perdana ladies yang ada di Surabaya, kami sangat bersyukur bahwa semua ibu-ibu rindu beribadah kepada Tuhan, rindu untuk memuji Tuhan, rindu untuk mendengarkan firman Allah. Karena firman Allah menjadi kekuatan bagi mereka, untuk mereka kuat menghadapi hidup ini bersama keluarga, suami dan anak-anak, dan semua pekerjaan yang mereka akan kerjakan di dalam perjalanan hidup mereka. Oleh karena itu, hari ini Tuhan, hamba berdoa supaya Roh Kudus yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami tetap ada di dalam hati dan pikiran kami, supaya Roh Kudus menenangkan setiap pikiran dan hati kami, karena kami mau mendengarkan firman Allah. Tuhan berfirman bagi kami, karena kami sudah siap mau mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama berkata, amin. Silakan duduk, ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita mau belajar beberapa bagian firman Allah, sama seperti tema resolusi pada tahun 2024. Saudara tahu resolusi bisa tampil di layar? Hidup damai, bersyukur dan sukacita sebagai murid Kristus. Terus tema tahun kita, ajaran Kristus dan berkarakter Kristus. Ini yang kita harus jalankan di dalam perjalanan hidup kita, ya, ladies, ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu menjadi peranan penting di dalam rumah tangga. Karena saya tahu di mana-mana ibu-ibu yang paling rajin baca firman, paling rajin berdoa. Atau bapak-bapak yang lebih rajin? Iya, karena saudara yang diberkati Tuhan, di mana-mana seluruh, saya keliling di mana-mana untuk melayani. Yang banyak di gereja itu hanya ibu-ibu. Hati saya sedih di mana bapak-bapak itu. Iya kan? Berarti ibu itu peranan penting bagi ibu-ibu untuk suaminya bisa ke gereja, anak-anaknya ke gereja. Jangan sampai ibu-ibu rajin ke gereja, suami tidak ke gereja. Berarti saudara tidak pernah mengasihi suamimu. Nah, kalau saudara mengasihi suamimu, saudara, apapun caranya saudara harus bawa dia ke gereja. Amin. Karena itu Alkitab berkata, saudara, Tuhan membuat manusia itu sepadan. Ketika dia berkati manusia itu sepadan, itu berarti itu bertumbuh bersama-sama. Bukan masalah ekonomi, kita berbicara tentang iman. Karena sepadan itu sama, jadi kita harus bertumbuh bersama dalam iman. Kalau suami imannya mantap, istri imannya bertumbuh bersama-sama, rumah tangga pasti tidak ada ribut. Ada apa? Damai. Nah, saudara perhatikan, hidup damai, bersyukur dan sukacita sebagai murid Kristus. Berarti kita balik begini, sebagai murid Kristus, kita hidup harus damai. Kalau kita ada damai, berarti kita bersyukur. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, berarti hidup kita pasti ada damai. Saudara yang dikasih Tuhan, kita baca satu bagian firman Allah dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini kita berbicara tentang damai. Karena kita mau damai. Damai itu indah. Saudara tahu, damai itu indah.
Ingat kata-katanya, damai itu indah. Jadi ketika Anda tidak ada damai, berarti tidak indah. Walaupun dandan yang bagus, pakai baju yang bagus, tidak indah. Menurut Tuhan. Karena semua penilaian itu harus Tuhan yang menilai. Manusia menilai dengan Tuhan menilai itu beda. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan Rasul Yohanes. Anak-anakku, ya, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Perhatikan. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Salah tetap salah, benar tetap benar, dosa tetap dosa. Itu adil. Adil itu dia tidak membela yang benar, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu tidak. Tuhan itu adil. Nah, saudara, terus kita baca ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ya, jadi orang berbuat dosa datang kepada Tuhan. Ya, supaya Tuhan mengampuni. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dia mati di atas kayu salib, darahnya tercurah ketika mereka nombak dia, darahnya tercurah untuk menebus semua dosa dunia ini, semua manusia. Tapi ada yang mau percaya, ada yang gak percaya. Bersyukur Bapak, Ibu, dan saya percaya. Dosamu diampuni. Amin. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Nah itu. Supaya saudara, kalau kita mau ada damai dalam hidup ini, berarti jangan berbuat dosa lagi. Supaya apa? Damai. Terus ayat yang ketiga. Ini ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Selanjutnya dia tulis, kita baca aja kasih selesai. Sampai ayat yang ke-6. Perhatikan, bagus sekali ini kata-katanya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia. Pasti kita semua mengenal Tuhan. Tapi kita belajar untuk mengenal lebih dalam lagi dengan Tuhan. Karena itu kita jadi murid, supaya di gereja kita terus belajar, melayani, terus kita belajar supaya benar-benar kita tahu Tuhan itu siapa. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena banyak orang tahu Tuhan hanya kulit, hanya mujizat. Banyak orang mau cari Tuhan untuk dapat mujizat saja. Nah itu nanti besok-besok dia kecewa juga. Saudara perhatikan, banyak orang yang datang kepada Tuhan, ya kan? Dia cari mujizat. Kalau dia sudah dapatkan mujizat, dia sudah pulih, dia sudah sembuh. 1 bulan dia di gereja, bulan depan. Nah, karena dia tahu Tuhan yang buat mujizat saja. Bukan Tuhan itu yang berkuasa. Tuhan itu yang berdaulat dalam kehidupan. Tuhan itu yang mengatur hidupnya. Ya. Kalau dia tahu bahwa Tuhan itu segala-gala hidupnya, dia bukan cari mujizat itu. Tapi dia cari Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Hari ini belum ada jawaban, aku tetap bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Ini kita semua mesti belajar supaya klimaks kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan. Supaya jangan ada kecewa. Karena hari-hari ini pasti banyak orang yang kecewa. Karena dunia kalau makin tua, dunia makin tidak jelas. Dunia makin bergejolak. Banyak orang akan tinggalkan Tuhan. Karena semua berfokus kepada berkat dunia. Bukan iman kepada Tuhan. Ya, terus. Tetapi barang siapa menurut firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nah sekarang kita belajar. Kita ada di luar atau di dalam Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, ada masalah, kita akan hadapi dengan sukacita. Kita akan hadapi dengan bersyukur. Ya, bersyukur, terima kasih Tuhan. Semua sudah terjadi, tidak mungkin berbalik kembali. Bersyukur bahwa apa yang Tuhan buat itu baik. Orang biasa bersyukur kalau terima berkat. Kalau ulang tahun, coba dia sakit, tidur di rumah sakit, dia bersyukur enggak? Ya, dulu pernah ada anak
Beskul yang sakit Diki itu. Dia sakit, dia menderita. Saya 2 minggu tidur dengan dia di tempat tidur. Tangannya satu nggak ada, sudah diamputasi. Kankernya sudah timbul di kepala. Oksigen jaga di sebelah, saudara. Tapi waktu dia sesak napas, saya mau ambil oksigen pakai. Jangan Bapak. Jangan kasih biasa saya. Biar saya pakai sendiri. Bayangkan saudara. Senyum terus, tertawa terus. Dia tidak mau lihat orang lihat dia menangis. Mamanya di rumah sakit mau mati di Semarang. Mamanya melihat dia menangis. Dia bilang jangan menangis. Tuhan ada di sini. Saudara. Jangan main-main saudara. Itu dia membuktikan bahwa dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh dia mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Nah ini orang Kristen mesti begitu. Kita mesti dapat klimaksnya bahwa Tuhan itu siapa di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah kenal dia sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, kita hidup ada di dalamnya, kita tidak pernah khawatir apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Masalah pasti ada, tidak ada hidup tidak ada masalah. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, semua ada waktunya. Saudara melihat orang yang senang-senang, yang happy-happy, ada waktunya. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita sendiri akan salah dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita belajar sungguh-sungguh. Karena Yesus datang ke dunia dengan kunci, dia mendamaikan kita dengan Allah. Damai. Karena itu dalam Matius pasal yang ke-5 ayat ke-9 dia berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Status Anda naik. Berbahagia. Apakah Anda bahagia hari ini? Hidup kita harus ada bahagia, Bapak Ibu. Kemarin saya berkat nikah di Jakarta, saya berkata begini. Suami harus punya bahagia, istri harus punya bahagia. Supaya istri membahagiakan suami, suami membahagiakan istri. Amin. Masing-masing punya bahagia untuk membahagiakan. Jangan menanti tidak ada bahagia, menanti orang kasih bahagia. Akhirnya tidak ada bahagia datang, kecewa yang datang. Tapi kalau masing-masing ada bahagia dalam hidup ini, tidak ada kekecewaan dalam hidup ini. Ya sudah kerja capek, masak capek, suami datang cemberut, buang tas, buang di sana. Akhirnya kita juga kecewa. Ya tahu, saya capek, saya kerja, saya bersihkan rumah. Ya kamu datang enak-enak buang di sana, sepatu di sana, kaos kaki di sana. Betul ya saudara ya? Ya akhirnya kita kecewa. Tapi kalau ada bahagia dalam sini, mungkin dia capek, sudahlah ambillah. Ya betul ya? Jangan hilang kebahagiaanmu dalam hidup ini. Karena hidup ini singkat. Kita mesti merasakan sendiri dalam kehidupan kita. Dan bahagia ini kita bawa kepada suamimu, kepada anak-anakmu. Bagaimana cara menjalankan hidup dengan bahagia. Amin. Ini yang paling penting, saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Terus Tuhan Yesus mengajarkan juga. Supaya kita bisa bahagia menikmati hidup ini. Dia mengajarkan, mendidik saudara dan saya di dalam perjalanan hidup ini. Ketika orang mau memberikan persembahan, dia berkata bahwa kalau kamu masih ada benci saudaramu di rumah, jangan masukkan itu persembahan dulu di sini. Pulang berdamai dulu. Berarti damai itu lebih penting daripada semua harta yang engkau akan berikan kepada Tuhan. Kalau kamu tidak ada damai, percuma. Kalau kamu datang di gereja tiap minggu tidak ada damai, pulang hidup, percuma saudara datang di gereja. Berarti damai itu penting. Makanya Yesus mengajarkan kita supaya kita damai. Dalam Matius 5 ayat 24 dia berkata, tinggalkan persembahanmu di depan mesta itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Pulang damai dulu, jangan masukkan di situ. Mau taruh 1M, 2M, ya embernya bocor nggak apa-apa. Betul ya? Tapi damai itu lebih penting. Kasih 1000 pun kalau tidak ada damai, tidak perlu. Tuhan bilang jangan masukkan. Pulang berdamai. Berarti damai itu penting sekali. Makanya Yesus datang ke dunia ini untuk membuat kita semua ada damai, ada sukacita dalam kehidupan kita. Amin.
Dulu kita hidup di dalam dosa. Karena Yesus datang untuk menebus dosa kita. Berarti kedamaian itu ada dalam kehidupan kita. Kita belajar supaya hidup kita ada damai. Jangan terpengaruh dengan perkataan orang lain. Kadang-kadang perkataan orang itu membuat hati ini jadi, kok bisa ya dia ngomong begitu. Tapi hari ini kalau dia datang, dia ngomong begitu, ya sudahlah, masuk di kiri, buang di kanan. Aku mau damai. Sudah minum belum? Ya, walaupun kata-kata nggak baik, sudah minum belum? Tadi di kantor sudah makan belum? Tapi siapkan makan yang paling enak. Makin dia tidak baik, makin kita harus lebih baik. Amin. Itu orang Kristen. Saudara. Makin sikapnya tidak baik, mungkin dia tidak senang dengan kita lagi. Kita harus buat lebih baik lagi. Karena ketika kita melakukan itu dengan hati yang sungguh-sungguh, Tuhan akan membela kita. Tuhan akan merubah hidup suamimu. Supaya suamimu bisa berubah. Coba saudara pulang, saudara berubah. Ya, dulu saudara mungkin lebih cerewet dari suami. Ya, lebih marah-marah suami. Sekarang kamu pulang, sikapmu berubah. Senyum yang manis, punya hati yang damai. Tidak mau ribut. Dulu suami 1 kata, Anda 10 kata. Sekarang suami 10 kata, Anda setengah kata. Kita mau damai. Sudah, kita sudah tua. Tidak usah ribut. Nikmati aja. Ada makan nasi dan garam cukup. Tidak usah ribut yang lebih-lebih. Pakaian yang lama gak apa-apa. Yang penting datang di gereja dengan hati yang sungguh-sungguh. Amin. Ini yang kita harus contohkan bagi banyak orang. Orang Kristen seringkali tidak mencontoh. Kita mesti memberi satu teladan. Murid Tuhan itu mesti kasih banyak teladan, saudara. Karena itu, saudara ya, damai itu penting. Kenapa penting? Kita baca firman-Nya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Penting, saudara. Yesus berkata ini sebelum dia kembali ke surga. Saudara perhatikan. Damai itu penting, makanya Yesus bilang, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Karena itu penting. Ya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ibu-ibu mau ambil atau tidak? Mau terima atau tidak? Tergantung dari kita. Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu menerima itu dalam hidupmu. Supaya Anda bisa menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Hari ini hadiah Hermes ulang tahun. Ya, yang paling mahal itu apa Bapak Ibu? Saya kalau baca di itu waktu lalu ada apa di Google, tas itu sampai 500 juta. Tas. Saya tidak pikir habis-habis. Itu makan satu kampung. Yang lapar-lapar itu makan satu kampung 1 bulan tidak habis itu 500 juta. 500 saudara. Tapi kita dapat yang 50 juta, senang. Senang enggak? Senang. Tapi tahun depan ulang tahun sudah pucat. Muka mulai cemberut. Suami sudah tahu mau yang baru. Dunia tidak menjaminkan damai. Sejahtera itu kekal dalam hidupmu. Tapi damai yang Tuhan beri bagi hidupmu. Bukan hari ini, bukan besok. Tidak ditentukan dengan keadaan dunia yang berubah. Karena damai yang diberi itu tidak pernah berubah di dalam kehidupanmu. Dia tetap ada, bekerja di dalam kehidupanmu. Amin. Dia tetap bekerja kalau kita sadar. Kalau kita nggak sadar dalam hidup ini, kita nggak tahu. Tapi dia tetap bekerja dalam kehidupan kita. Supaya kita merasakan damai itu ada. Kalau kita mau damai terjadi dalam hidupmu, hubunganmu dengan Tuhan harus tetap aktif. Supaya ketika tidak damai itu datang dalam hidupmu, kamu merasakan, sudahlah, jangan ganggulah. Aku tetap mau damai.
Aku tidak akan terpengaruh dengan perkataanmu, sikapmu. Aku tetap damai. Amin. Dunia harus baik karena orang yang percaya Tuhan ada di dunia. Amin. Rumah tanggamu harus baik karena ada Tuhan di dalam kehidupanmu. Engkau harus belajar untuk mempengaruhi suamimu, anak-anakmu untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin. Dulu cinta suami berjuang dengan apa adanya, pokoknya saya harus dapat. Betul enggak? Betul atau benar ini? Pokoknya saya harus dapat dengan cara apapun saya harus dapat. Ya, kamu enggak ke gereja, kita enggak jadi nikah. Hari Minggu suami duduk duluan di gereja karena dia mau dapat istrinya. Ya, ini realita, Mbak, ibu-ibu. Setelah 1 bulan, 2 bulan, dia rajin gereja. Kenapa? Mau mendapatkan bunga mawar yang paling indah. Amen. Ya kan? Setelah dia dapat, ayo Mbak, gereja. Ya sudah, gereja. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan berlalu. Ayo Pak, gereja. Capek. Kamu aja. Lihat kemarin aku lembur. 1 kali minggu tidak datang, 2 kali, 3 kali. Akhirnya jadi satu kebiasaan. Kita juga tidak peduli. Berarti kita tidak mengasihi suami kita. Mengasihi itu jiwanya yang perlu. Bukan tubuhnya yang perlu. Bukan uang yang perlu. Jiwanya yang perlu. Amin. Saudara rajin gereja, dengar firman Allah. Hidup imanmu bertumbuh sungguh-sungguh pada Tuhan. Tapi kalau mati suami di tempat lain, Anda di tempat lain. Bayangkan saudara, sudah tidak bisa kembali lagi. Dulu saya pernah kasih kesaksian itu ibu di Pontianak kan. Dia bilang apa? Saya sakit, belah kepala saya sakit. 3 bulan di rumah sakit gak sadar. Tuhan Yesus bawa saya jalan di atas. Waktu lihat orang Kristen di sini, orang yang bukan Kristen di sini, dia bilang. Waktu jalan dalam perjalanan itu, saya melihat, dia bilang, ada suami saya. Ya, terus dia bilang, Tuhan Yesus, Tuhan itu suami saya, kenapa dia di sini, dia di sini? Kan dia mati tidak percaya saya. Bagaimana dia di sini? Dia ada di sini. Terus bagaimana? Sudah habis, sudah nggak bisa lagi pulang. Ya, sudah selesai. Ya sudah, dia berjalan aja dengan sedih, dia berkata. Dan akhirnya Tuhan buang dia kembali. 3 bulan kemudian masuk kembali di tubuhnya dan dia hidup. Dia bilang, saya orang suruh bersaksi, tapi saya malu bersaksi. Waktu kita jalan dalam perjalanan dari Pontianak ke kebun sawit untuk misi, 6 jam perjalanan. Saya nyetir mobil, dia cerita di atas mobil. Saya bilang, ini hari kamu sudah bersaksi. Oh, itu bersaksi namanya. Ya sudah bersaksi. Dia melihat, saudara. Jadi hari ini kita juga sama. Belajar untuk kita mengasihi semua. Anak-anakmu, kita mengasihi karena dunia sekarang ini sudah tidak bisa ibu-ibu dengar. Anak-anak kita itu yang paling penting. Sudahlah, mainlah, tidak usah ke gereja lah. Ya, kita semua bergumul, tutup mata ingat anak kita. Jangan sampai kita ada di surga, anak kita tidak sampai di sana. Menyesal sudah tidak ada guna. Dunia ini kita harus menyesal sekarang, supaya kita berdoa, berjuang dengan Tuhan. Supaya apa? Kita mendapatkan anak kita kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kita ini tidak bisa jaga anak kita 24 jam. Tidak bisa, saudara. Yang bisa kita bawa dengan dia kepada Tuhan. Dan dia bisa belajar melayani dan takut akan Tuhan. Itu luar biasa dalam hidup ini. Saudara berhasil. Bukan uang yang banyak berhasil. Tapi iman. Menangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Amin. Sekarang kita harus pikirkan generasi kita. Supaya mereka terus mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bawa mereka untuk melayani Tuhan. Saya sering traveling, jalan kemana-mana. Tapi saya kontrol anak-anak saya supaya di gereja harus bisa melayani Tuhan. Kalau saya tidak pernah duduk cerita dengan mereka,
Tapi mereka bisa datang di gereja untuk bisa melayani, itu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, bergumul. Saudara. Jadi anak saya juga sama, yang besar sekarang lagi kerja di kargo. Kerjanya malam-malam, pagi enggak bisa ke gereja. Saya bilang jangan main-main. Kamu dapat harta banyak tapi jiwamu hilang. Enggak boleh main-main. Kamu harus kembali kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini yang kita harus kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Supaya benar resolusi kita tahun 2024 ini benar kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu damai, penting sekali kita ada damai dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita belajar. Oleh karena itu hari ini kita belajar bersama-sama dalam hidup ini. Damai itu penting bagi saudara dan saya. Supaya kita berjuang bersama-sama dalam hidup ini. Kalau 1 Korintus 14 ayat yang ke-33 berkata, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Allah tidak mau ada kacau, saudara. Ya, Allah mengajarkan bagi kita. Kalau kita baca dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 29, saudara. Itu Tuhan mengajarkan kita. Supaya dunia ini dia tidak mau kacau. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini dia tidak mau kita ribut, berkelahi dan bertengkar. Dia tidak mau kita ini berpisah. Tapi dia mau kita ini bersatu. Damai, rukun dan tidak terpecah-pecah. Amin. Supaya berkat itu turun, perintahkan turun di dalam kehidupan keluargamu. Ya. Coba kita baca Lukas itu. Ya, tadi dalam Korintus dia bilang, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ya, perhatikan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, perhatikan, aku berkata, kasihilah musuhmu. Karena dia tidak mau damai, dia mau kita hidup ini tidak ada musuh di antara kita. Kalau Paulus berkata dalam Efesus, musuhmu bukan darah dan daging. Artinya di antara manusia yang diciptakan Tuhan, kita tidak ada musuh. Musuh kita itu apa? Iblis yang sering masuk dalam pikiran dan hati kita untuk berkata bahwa dia musuh, dia orang yang baik, dia orang yang jelek. Itu iblis yang masuk dalam pikiranmu. Tapi kalau Tuhan yang masuk dalam hidupmu, semua kita sama di mata Tuhan. Amin. Tidak ada beda di mata Tuhan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Ya. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Tuhan mau supaya kita ada damai. Karena dia belum mengenal kebenaran firman Allah. Kita berbuat baik. Dia membenci, dia nggak suka. Kita tetap tunjukkan kebaikan kita. Supaya dunia mengenal Tuhan. Lewat pribadi-pribadi kita. Amin. Lewat ibu-ibu yang mengasihi Tuhan. Ya, kalau biasa saya di desa, saya kasih tips ibu-ibu di desa, mereka ketawa. Mulai hari ini semua pulang, satu hari senyum 200 kali. Hitung. Ya, suami cemberut supaya Anda senyum. Terus senyum. Bisa 200 kali enggak? Berarti hatimu ada damai. Amin. Tidak stres, tidak tegang, tapi senyum terus. Pulang belajar di kaca, senyum yang terbaik. Merubah senyummu untuk suamimu. Ya toh? Akhirnya kita jadi pengantin baru lagi. Saudara yang dikasih Tuhan ya, senyumnya berbeda. Hari ini senyummu beda ya. Iya, karena Tuhan sudah bekerja dalam kehidupanku. Aku harus berbeda. Dulu aku berbeda, sekarang aku berbeda. Dulu aku senyum, karena aku mau kamu kasih saya sesuatu kepadaku. Tapi sekarang aku senyum. Aku mau supaya kamu juga sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Ini kita mesti sama-sama belajar. Terus, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoa bagi orang mencaci maki kamu. Karena Tuhan tidak mau tidak ada damai. Tuhan tidak mau kekacauan. Jadi dia berkata kepada kita semua. Ya, supaya kita mau belajar. Minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Ayat 39. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu.
kerelaan hati kita. Ya, kalau kita bisa mengampuni orang yang membenci kita, itu sama dia menampar pipi kiri kasih pipi kanan. Kalau orang yang mencaci kita, sama juga. Lebih baik kamu pukul daripada kamu maki saya. Biasa kan? Kebiasaan orang begitu kan? Kamu pukul saya daripada kamu maki-maki saya. Ya kan? Tampar pipi itu seperti ditampar. Tapi kita belajar untuk bisa mengasihi dan mengampuni dalam hidup ini. Tuhan juga mengajarkan kalau kamu dengan orang lain dalam perkaramu, dalam masalahmu, kalau dalam perjalanan, usahakan damai sebelum sampai ke kantor pengadilan. Dia bilang usaha damai, tidak usah perang-perangan, tidak usah perkara, dia berkata. Damai lebih indah, damai itu indah Bapak Ibu. Jadi kita harus ciptakan damai. Siapa kita semua di dalam gereja base ini? Kita harus menciptakan damai. Hidup tidak boleh ada musuh. Amin. Kalau masih ada musuh hari ini saya tinggalkan di gereja. Saya pulang, saya harus bersih hati saya. Saya harus ada damai dalam hidup ini. Ya, kalau kita baca dalam Ibrani, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Perhatikan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusaha, berarti ada satu usaha dalam kehidupan kita supaya kita bisa damai. Yang berusaha itu, ibu-ibu berusaha damai. Saya tidak mau kacau. Kalau terlalu ribut dengan suami di rumah, sudahlah damai. Saya tidak mau kacau, tenang aja, tidur aja. Besok pagi Tuhan akan rubah hidup kita. Untuk kita tetap kembali damai dan senyum. Kalau tensinya mulai naik, jangan sampai setan masuk lebih banyak, ya sudah tenang. Ya biasa, saudara, orang kalau tensi makin naik, setan makin masuk. Sudah terjadi perkelahian, pukul-memukul, baru sadar. Karena setannya keluar. Makin kita marah, makin kita gerang. Setan makin masuk untuk mau mendorong kita. Karena pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu iblis. Dia mau merusak kita. Kita harus tahu, waspada dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita mau marah, tidak ada damai, itu bukan kita. Bukan kita normal. Itu iblis yang sering kita kasih kesempatan. Karena itu kita mesti kuat dengan Tuhan. Supaya iblis yang sering masuk menggoda dan mengganggu kita. Supaya merusak hidup kita. Supaya tidak ada damai dalam kehidupan kita. Makanya berusaha, semua usaha. Kita berusaha damai. Dulu saya tidak bisa damai. Sekarang saya harus berusaha karena ada Tuhan perintah. Berusaha di hidup damai dengan semua orang. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Tuhan. Nah, kita di surga pasti lihat Tuhan. Kalau tidak di surga, ya tidak bisa melihat. Ya kan? Kan gampang sederhananya. Kalau mau lihat Tuhan, berarti mesti damai. Supaya kita sampai di surga, bisa lihat Tuhan. Masa sampai di surga, Tuhan sembunyi di sana, kita sembunyi di sini. Nggak bisa, saudara. Kalau mau lihat Tuhan di surga, kita harus hidup damai. Karena itu perintah yang diberikan saudara dan saya. Supaya kita belajar berdamai bersama-sama di dalam kehidupan kita. Ya, satu ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya, damai sejahtera melampaui segala akal. Yang kita tidak pernah memikirkan, kok bisa terjadi? Kok dulu saya marah, sekarang bisa saya tidak marah? Ya kan? Itu damai sejahtera Allah. Melampaui akal dan pikiran. Apa yang Tuhan buat itu melampaui semua yang kita tidak bisa pikir. Ya. Akan memelihara hatimu. Mari biar dia piara hidup kita. Supaya damai sejahtera itu, saudara? Memimpin hidup saudara dan saya. Untuk kita menjalankan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita membaca satu firman Allah. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kita sama-sama baca. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3.
dan bersyukurlah. Kalau kita damai, kita dipanggil untuk menjadi satu. Ingat resolusi kita membuat kita supaya kita menjadi satu, tidak terpecah-pecah. Dan bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan bagi ibu-ibu, supaya damai sejahtera itu memerintah di dalam kehidupan kita. Supaya kita yang ada rasa dengan si A, si B, merasakan tidak cocok, tidak ini. Kita mulai merubah karena damai yang memimpin hidupmu. Bukan kamu yang pimpin hidupmu hari ini. Tuhan yang memimpin hidupmu. Bukan kita lagi yang memimpin hidup kita. Karena itu biarlah dia berdaulat dalam kehidupanmu. Biarlah dia bekerja di dalam kehidupanmu. Supaya Anda bersatu. Dan belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kita adalah murid-muridnya Tuhan. Kalau kita adalah murid Tuhan, kita masuk dalam proses yang terus hari lepas hari dalam kehidupan kita. Supaya damai sejahtera itu memerintah dalam hidupmu. Dan hidupmu engkau tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau bersyukur. Karena itu dia berkata, kalau mau jadi muridku, sangkal diri, pikul salib. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi. Tapi ada Kristus dalam kehidupanku. Aku disesah, aku dipukul, aku dianiaya. Sampai aku mengeluarkan darah. Tapi dia tetap baik bagi hidupku. Dia tetap beri kesempatan bagiku untuk aku tetap melayani. Walaupun aku ada di penjara. Walaupun aku dianiaya, dipukul. Tapi dia terus beri kesempatan bagiku. Untuk aku boleh melayani semua orang. Terima kasih Tuhan. Di awal tahun 2024 ini, resolusi gereja, hendaklah damai sejahtera Allah terus bekerja di dalam kehidupanmu, supaya engkau tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kita adalah murid-murid Kristus. Kalau murid, kita harus terus belajar setiap firman Allah yang diberikan. Dalam setiap masalah persoalan yang terjadi di dalam kehidupan, kami belajar supaya iman kami bertumbuh bersama-sama suami dan anak-anak. Dalam komunitas gereja kami, ladies, kami mau bertumbuh dan kami mau memenangkan jiwa untuk Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, supaya dimanapun kami berada, kami boleh menyuarakan damai ini kepada teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang ada di luar, supaya mereka juga menikmati damai itu dari kehidupan kami, supaya mereka itu juga bisa mengikuti ladies yang ada di Surabaya ini, Gereja Best. Terima kasih banyak Bapa di sorga atas setiap kasih kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Biarlah Tuhan terus bekerja dengan kekuatan Roh-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami menyempurnakan firman yang hamba sampaikan kepada ibu-ibu pada hari ini. Supaya mereka pulang membawa firman Allah itu. Mereka dapat menjalankan di dalam perjalanan hidup mereka hari lepas hari. Pakai hidup mereka supaya mereka menjadi berkat bagi keluarga mereka. Supaya di dalam keluarga mereka ada damai, ada sukacita. Supaya Allah memerintahkan berkat itu untuk mengejar mereka. Karena berkat itu turun dalam kehidupan mereka. Supaya mereka bawa damai itu untuk memberkati keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini menjadi doa dan ucapan syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur atas firman Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan telah Kau berikan damai sejahtera ini Tuhan, yang melampaui akal dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat Tuhan.
Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Mari dekapkan tangan kita di dada. Untuk menerima berkat itu pasti, tapi menjaga hati itu jauh lebih penting. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semua masalahku Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batas.